Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, calon siswa SMK Negeri 1 Haruwangi tahun pelajaran 2021-2022. Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMK Negeri 1 Haruwangi ya. Dalam kegiatan MPR ini ya, kita baru bisa bertemu ya. Maka karena kita baru bisa bertemu, maka otomatis belum kenal ya. Jadi perkenalkan, nama saya Senja Budiman, SPD. Saya mengampu mata pelajaran fisika ya di kelas TKRO, TKJ dan juga APAT. Dan selain itu juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Nah, anak-anak sekalian, pada materi MPS kali ini Bapak diamani untuk menjelaskan tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Karakter apa ya? Karakter itu sikapnya, khas dari seseorang atau suatu bangsa. Itu karakternya seperti apa, maka masing-masing orang itu khas, masing-masing bangsa khas, memiliki kekhususan sendiri-sendiri, nggak sama. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai ya. PPK ini atau penguatan pendidikan karakter ini merupakan gerakan yang digagas oleh Presiden kita Bapak Jokowi tahun 2017 ya, yang merupakan bagian daripada gerakan nasional revolusi mental. PPK ini memiliki pengertian yaitu sebagai gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, etik, olah rasa estetis, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik dengan dukungan pelibatan publik atau masyarakat dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi pengertian itu ada 4 dimensi ya, karakter, yaitu 1 olah hati atau etik yang bertujuan untuk supaya siswa menjadi individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, olah rasa atau estetis, bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Kemudian yang ketiga, olah pikir atau literasi. Ini bertujuan untuk supaya siswa menjadi individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang keempat, olahraga atau kinestetik, bertujuan supaya siswa menjadi individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, PPK ini memiliki 5 karakter utama. Itu 1, religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga integritas, yang keempat gotong royong, yang kelima mandiri. Religius ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi sikap toleransi, cinta damai ya,
persahabatan, teguh pendirian, ketulusan, percaya diri, anti perundungan dan kekerasan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, dan melindungi yang kecil dan tersisih. Kemudian yang nasionalis ini menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri pribadi dan juga kelompoknya. Ini meliputi taat hukum, disiplin, cinta tanah air, menghormati keragaman, budaya, suku dan agama, apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan bangsa, budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, serta menjaga lingkungan. Kemudian prioritas yang ketiga, mandiri, yaitu artinya tidak tergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita yang berupa etos kerja atau kerja keras, tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian prioritas yang keempat, integritas. Ini upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Itu berupa kejujuran, keadilan, keteladanan, kesetiaan, menghargai martabat individu, anti korupsi, komitmen moral, tanggung jawab, cinta pada kebenaran. Prioritas yang kelima yaitu gotong royong. Ini mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Itu berupa menghargai, inklusif, kerjasama, solidaritas, empati, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Itu bagian-bagian daripada 5 pilar tadi PPK ya. Nah, PPK ini memiliki 6 manfaat. Yang pertama, penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang kedua, pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru. Yang ketiga, revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK. Yang keempat, revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari. Dan yang terakhir keenam, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, penggiat pendidikan, penggiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Ini manfaat PPK. Kemudian fokus daripada gerakan PPK ini ada 3 ya fokusnya. 1, struktur program difokuskan pada jenjang SD dan SMP. Kemudian PPK ini struktur kurikulum. PPK tidak mengubah struktur kurikulum yang sudah berlaku yaitu kurikulum 2013, tetapi masuk ya, sebagai bagian daripada kurikulum melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler serta non-kurikuler di lingkungan sekolah. Kemudian struktur kegiatannya yaitu mengajak masing-masing sekolah untuk menemukan ciri khasnya sehingga sekolah menjadi sangat kaya dan unik serta mewujudkan kegiatan pembentukan karakter 4 dimensi pengolahan ya.
yang digas oleh kerja Dewantara, yaitu seperti tadi olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olah raga. Ini jadi PPK ini harus menjadi kekhasan ya, masing-masing sekolah itu punya khas sendiri masing-masing. Nah, di sini fungsi gerakan PPK ini mendorong supaya siswa ini bisa memiliki karakter dan kompetensi abad 21, yaitu siswa yang mampu berpikir secara kritis, kemudian dia kreatif. Jadi kritis itu ketika ada masalah, dia mampu memecahkan masalah tersebut ya. Kemudian dia kreatif, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu berkolaborasi dengan siapapun ya. Kemudian yang berikutnya basis gerakan PPK. Ada 3 basis, yaitu berbasis kelas, ini masuk dalam pelajaran. Kemudian berbasis ke budaya sekolah ya. Ini sebagai pembiasaan ya, ini dalam keseharian di sekolah. Baik itu dalam kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler maupun intrakurikuler ya. Kemudian berbasis masyarakat. Ini penggunaan lingkungan belajar, lingkungan masyarakat sebagai lingkungan belajar ya. Kemudian integrasi kegiatan integrasi PPK ya. Integrasi PPK atau penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler yaitu kegiatan yang berupa mempelajari mata pelajaran di kelas ya, untuk memenuhi kurikulum. Ini namanya kegiatan intrakurikuler. Anda belajar di kelas, itu namanya kegiatan intrakurikuler. Kemudian kokurikuler, PPK masuk ke dalam kegiatan kokurikuler berupa kegiatan untuk memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum, seperti praktek di laboratorium, praktek di luar ya, seperti prakrin atau praktek kerja industri. Ini merupakan kegiatan kokurikuler. Kemudian yang ketiga, PPK masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mengasah bakat dan minat anak serta kegiatan keagamaan ya. Di sini semuanya dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun ekstrakurikuler dia harus dimasukkan karakter, pendidikan karakternya. Kayak orang Sunda, sili asa sili asu, ya harus dimasukkan ya. Sifikanya ini harus masuk ke kegiatan pembelajaran di sekolah. Ramah tamah, Indonesia itu bangsa ramah tamah, ya harus juga masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana bersikap di dalam kegiatan belajar dalam intrakurikuler maupun kokurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, harus ada muatan karakternya sebagai bangsa Indonesia. Yang tadi religius, nasionalis, gotong royong ya. Nah, pendidikan karakter ini juga selain secara nasional berlaku, juga secara kedaerahan juga berlaku melalui program Masagi yang digagas oleh Bapak Ridwan Kamil ya, Masa Jabar Masagi namanya. Ini Jabar Masagi itu di sini merupakan program pendidikan karakter ya, berbasis budaya Jawa Barat yang fokus menumbuhkan manusia Masagi Jawa Barat untuk belajar merasakan atau surti atau rasa, kemudian belajar memahami harti atau kasa, kemudian belajar melakukan bukti atau cipta, dan belajar hidup bersama atau bakti dumeri nyata untuk melayani. Ini Jabar Masagi, ada 4 nih.
Kemudian Jabar Masagi ini memiliki visi dan misi. Visinya menumbuhkan manusia Jawa Barat yang harmoni dengan diri, alam, dan seluruh makhluk hidup untuk mewujudkan nilai kemanusiaan yang dititipkan Sang Maha Pencipta. Kemudian misinya menghidupkan nilai-nilai dan potensi yang ada, mewujudkan perubahan melalui gotong royong. Kemudian kenapa harus ada Jabar Masagi? Karena ada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai kearifan lokal ya, yang luhur yang dimiliki oleh Jawa Barat, berupa yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Sunda, Priangan, Cirebon, dan Betawi, yang belum sepenuhnya menjadi pijakan jati diri masyarakat Jawa Barat ya. Kemudian akhlak sosial yang berbasis pada nilai kearifan, ini dapat menunjukkan keterampilan abad 21 yang dimiliki oleh anak-anak untuk kemajuan generasi muda Jawa Barat ke depan. Maka perlu adanya mengangkat kembali kearifan lokal yang tadi saya sampaikan. Kearifan lokal dibagi menjadi 3 wilayah: Sunda Priangan, kayak Bandung, Cianjur ya, Cirebonan, daerah Cirebon, daerah Indramayu itu masuk ke Cirebon. Kemudian Betawi seperti Jawa Barat, Bogor, Bekasi, ya, itu namanya wilayah kultur, wilayah Betawi ya. Jadi harus diperkenalkan kepada siswa apa itu Jawa Barat, apa sih yang nilai-nilai kultur lokal yang dimiliki oleh Jawa Barat, seperti sila asasi asu itu harus dimiliki oleh Jawa Barat, atau permainan-permainannya. Nah, target Jabar Masagi ini meliputi seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten kota, khususnya SD, SMP, serta SMA. Kemudian Masagi Jabar ini bertujuan untuk membentuk manusia unggul Jawa Barat ya, yang cerdas berilmu, kemudian religius dalam keimanan, berkarakter mulia atau berakhlak mulia, memiliki karakter yang berakhlak mulia, kemudian memiliki fisik dan mental yang sehat. Jadi 4 ya: ilmu, iman, akhlak sehat, atau cerdas, religius, berkarakter, dan memiliki fisik mental yang sehat. Ini manusia Jabar yang unggul. Nah, Jabar Masagi ini, karena Masagi itu berarti persegi ya, ini meliputi 4 bidang, yaitu niti surti, menghargai kehidupan manusiawi, belajar untuk merasakan ya. Niti surti berarti belajar untuk merasakan, menghargai kehidupan manusiawi. Yang kedua niti harti, atau belajar untuk mengetahui, ini mengembangkan akal. Kemudian niti bukti, belajar untuk melakukan, ini membuktikan laku diri. Yang keempat niti bakti, belajar untuk hidup bersama atau berbakti kepada negeri. Nah, keempat pilar ini memiliki satu tujuan, yaitu menjadi manusia yang niti jati atau manusia sejati ya. Itu Sajatining Jawa Barat, namanya niti jati atau sajati, atau dalam bahasa lainnya harmonisasi antara niti suti, niti hati, niti bukti, dan niti bakti. Kemudian konsep pendidikan Jabar Masagi ini adalah berupa pendidikan karakter yang dimulai dengan memperbanyak keteladanan dari orang dewasa,
Kemudian orang dewasa melakukan refleksi atau olah rasa, olah pikir, olah fisik, dan olah jiwa untuk menjadi manusia seutuhnya, yang akan menjadi teladan atau contoh bagi anak-anak dalam kurun waktu yang lama. Itu konsepnya. Jadi dewasa mengolah rasa, mengolah pikir, mengolah fisik dan jiwa, kemudian ditularkan kepada generasi muda atau anak-anak. Kemudian strategi Jabar Masagi ini berupa sistem pengembangan kompetensi atau pembelajaran, social movement, kajian dan penelitian, dan networking governance atau jaringan pemerintahan. Implementasinya Jabar Masagi itu ada seluruh program praktik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat yang mampu menumbuhkan generasi muda di Jawa Barat sebagai manusia berbudaya yang memiliki kemampuan untuk belajar merasakan niti suti, belajar memahami atau niti hati, karsa, kemudian belajar melakukan niti bukti atau cipta, dan belajar hidup bersama atau niti bakti atau dumadi nyata. Ini Jabar Masagi ini sejalan dengan penguatan pendidikan karakter dan juga kurikulum 2013. Nah, itu Jabar Masagi ya. Jadi pengembangan di PPK di Jawa Barat menjadi program Jabar Masagi, menumbuhkan kembali atau mengangkat kembali budaya lokal ya, kearifan lokal Sunda. Jawa Barat yang dibagi menjadi 3 wilayah, Cirebon, Priangan, dan juga Betawi, yang digagas melalui program olah rasa, olah niti bakti tadi. 4 pilar: olah rasa, olah pikir, olah fisik, dan olah jiwa oleh orang manusia dewasa, dan nanti untuk yang digunakan untuk menjadi percontohan bagi generasi muda agar menjadi suatu budaya yang selalu ada ya. Nah, ini PPK dan juga Masagi Jabar ini berhubungan pula dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah profil lulusan ya, yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dapat diraih oleh siswa, dan juga menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Ini profil pelajar Jawa Barat ya. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sama tadi ya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan juga mandiri. Ini ada PPK-nya juga ya. Beriman, bertakwa, dan ketaatan dan berakhlak mulia, atau pilar profil pelajar Pancasila ya, berupa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah supaya pelajar Indonesia itu yang dimana pengertiannya pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dimana ia memahami ajaran agamanya dan juga kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namanya ada 5 ya. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan juga identitasnya sebagai bangsa Indonesia, tetapi tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemennya ada 3,
yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, kemudian ketiga refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Di pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemennya ada 3, yaitu kolaborasi atau kerjasama, kepedulian, dan juga saling berbagi. Yang keempat, mandiri. Jadi sama di PPK sama ya. Di pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya ada 2. 1, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Dan yang kedua, regulasi diri. Kemudian elemen yang kelima, benar kritis. Ini adalah pelajar yang benar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Ini pelajar benar kritisnya. Elemennya ada 5, yaitu memperoleh, ada 4 nih. 1, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 2, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan yang keempat, mengambil keputusan. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemennya ada 2, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Itu profil pelajar Indonesia. Jadi semuanya berkaitan dengan karakter bangsa, ya. Karakter bangsa Indonesia bagi para pelajar. Itu materi yang kali ini Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan Anda tidak puas dan mencari sumber lainnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.